Sebuah virus misterius merebak di seluruh dunia dan mengubah segalanya. Orang-orang terpaksa berdiam diri di dalam rumah, bahkan harus berduka melalui ponsel dan laptop karena pertemuan fisik menjadi mustahil. Namun situasinya sedikit berbeda bagi tokoh utama cerita ini, karena ia justru tinggal serumah dengan gadis tercantik di kelasnya, sementara kegiatan belajar pun telah beralih menjadi daring. Saat sang gadis cantik menusuknya dengan jari secara jahil, ia panik membayangkan apakah sikap manja dan lengket seperti itu tak terhindarkan selama mereka tinggal bersama. Ketika godaan itu berlanjut, sang protagonis tanpa sengaja mengeluarkan suara aneh. Meski ia menutup mulut untuk menahannya, ia tetap menarik perhatian guru. Gadis cantik di sampingnya, Hashikawa, segera meminta maaf atas gangguan tersebut dan menjelaskan bahwa itu ulah kakaknya yang ingin meminjam buku referensi miliknya. Merasa puas dengan penjelasan itu, guru pun melanjutkan pelajaran. Dengan wajah memerah, Hashikawa berbisik meminta maaf kepada sang protagonis dan memanggilnya Yoshino-kun, yang masih berusaha pulih dari rasa malunya. Hashikawa dikenal sebagai gadis yang luar biasa cantik, rambutnya halus berkilau, kulitnya putih bersih, dan matanya besar serta memikat. Bibirnya yang indah biasanya tertutup masker. Nama lengkapnya adalah Hashikawa Haruka, dan ia diduga berasal dari keluarga terpandang. Ia dikenal sebagai sosok yang nyaris sempurna, cerdas sekaligus memiliki kecantikan bak bidadari. Karena popularitasnya yang luar biasa, ia selalu dikelilingi para pengagum. Yoshino Kanata sendiri selalu merasa bahwa Hashikawa berada di luar jangkauannya. Itulah sebabnya ia masih sulit percaya bahwa gadis paling populer itu kini duduk tepat di sampingnya dalam masa karantina ini. Namun, ia merasa bingung dengan sikap Hashikawa yang terus berusaha mendekatinya. Misalnya, saat ia menyadari laptopnya bermasalah, Hashikawa langsung mendekatkan wajahnya ke layar, sengaja menyentuhkan pipinya ke wajah Yoshino untuk memeriksa masalah tersebut. Dengan gugup, Yoshino menyadari bahwa Hashikawa tersenyum nakal saat melakukannya. Ia bertanya-tanya apakah Hashikawa sengaja ingin melihat reaksinya dan menikmati situasi itu. Tak lama kemudian, Hashikawa mengumumkan bahwa masalahnya sudah selesai. Yoshino yang gelisah menepuk dahinya, karena menurutnya menyentuh seseorang sembarangan adalah hal yang tidak pantas. Dalam hati, ia berpikir bahwa jika dirinya orang yang tidak bermoral, gadis secantik Hashikawa tentu tidak akan aman di dekatnya. Ia bahkan merasa Hashikawa seharusnya bersyukur karena ia adalah pria yang menjunjung sopan santun. Pikiran, terpelajar,nya itu tiba-tiba buyar ketika ia kembali ditusuk dengan tajam, kali ini di bagian tubuh yang sensitif. Ia menatap Hashikawa dengan ngeri, sementara gadis itu tersenyum manis seolah tak terjadi apa-apa. Ketika Hashikawa tersipu dan berdeham pelan, Yoshino bertanya-tanya apakah gadis itu sengaja menggoda. Ia berusaha menepis pikiran-pikiran tak senonoh itu, meyakinkan diri bahwa mungkin Hashikawa hanya polos dan semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Untuk memastikan, ia dengan ragu menarik sedikit ujung rok Hashikawa. Seketika ia menutup mata, takut melihat reaksi gadis itu. Hashikawa tampak terkejut luar biasa hingga wajahnya memerah hebat. Dengan cemas Yoshino bertanya apakah ia baik-baik saja, dan gadis yang kini semerah tomat itu meyakinkannya bahwa ia tidak apa-apa. Yoshino menggaruk kepalanya dengan gelisah, berpikir akan membuatkan teh hangat nanti. Ia tidak bisa berharap Hashikawa yang melakukannya, karena gadis itu buruk dalam mengoperasikan mesin. Saat ini mereka tinggal di rumah Hashikawa, tempat Yoshino tiba 3 hari yang lalu. 3 hari sebelumnya, Yoshino, seorang siswa kelas 2 SMA, terkejut melihat pengumuman besar di depan asramanya yang menyatakan bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk. Seorang staf memberitahunya bahwa ada orang yang terinfeksi di dalam asrama dan seluruh area harus didisinfeksi. Dengan panik, Yoshino diberitahu bahwa ia tidak bisa kembali ke asrama untuk waktu yang tidak ditentukan karena asrama ditutup mulai hari itu. Ia berteriak putus asa memikirkan barang-barangnya yang masih tertinggal di kamar. Staf tersebut menjelaskan bahwa seluruh penghuni asrama telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing karena jika infeksi menyebar luas, situasinya bisa menjadi bencana. Sayangnya, staf itu lupa memberitahu Yoshino lebih awal karena saat itu ia sedang berada di ruang klub, sibuk bermain komputer tanpa mengetahui situasi yang terjadi. Ia bahkan menelepon ibunya, tetapi sang ibu dengan tegas melarangnya pulang karena risiko penularan. Bahkan teman-temannya pun menjauh darinya dengan alasan yang sama. Yoshino yang malang benar-benar berada dalam situasi sulit karena tidak punya tempat untuk pergi. Ia sempat menuju warnet,
Tetapi pegawainya dengan menyesal menolak memberinya tempat bermalam karena siswa SMA tidak diperbolehkan berada di luar setelah jam malam pukul 22. Ia juga mencoba peruntungannya di sebuah restoran dan tempat karaoke. Namun kembali ditolak karena masih mengenakan seragam sekolah. Saat memeriksa dompetnya, ia hanya memiliki 20.000 yen, sehingga menginap di hotel jelas bukan pilihan. Tak punya alternatif lain, ia akhirnya berbaring di bangku taman di bawah langit penuh bintang. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa cuacanya cukup bersahabat, jadi ia masih bisa bertahan. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang berjalan mendekatinya. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa orang itu adalah teman sekelasnya sendiri, Hashikawa Haruka. Karena wajah mereka sama-sama tertutup masker, hanya mata mereka yang saling bertemu dalam kebingungan. Seketika mereka berpaling, merasakan kecanggungan situasi itu. Hashikawa bahkan melakukan hal aneh, mengeluarkan ponsel dari tasnya dan mengayunkannya ke sana kemari, lalu mengarahkannya ke atas. Yoshino mulai meragukan kewarasannya ketika melihatnya seperti menari di tengah malam yang sepi. Dengan cukup berani, Hashikawa mengaku bahwa ia sedang mencoba menangkap sinyal Wi-Fi. Yoshino merasa gadis itu sebenarnya melirik ke arahnya saat berbicara dengan nada datar. Tatapan mereka kembali bertemu secara tiba-tiba, lalu dengan canggung kembali berpaling. Yoshino bergumam sesuatu yang tak jelas di balik maskernya, membuat Hashikawa langsung waspada dan menoleh ke arahnya dengan penuh harap. Akhirnya, Yoshino duduk tegak dan meminta maaf karena telah mengejutkannya. Hashikawa dengan bersemangat membantah, mengatakan bahwa ia tidak terkejut, hanya sedikit kaget. Lalu ia berpura-pura baru menyadari bahwa itu Yoshino Kanata dari kelasnya, berdalih bahwa ia tak mengenalinya karena gelap dan wajahnya tertutup masker. Yoshino membenarkannya, dan Hashikawa tertawa kecil seolah-olah mereka akrab. Yoshino bingung melihatnya begitu ceria dan bertanya-tanya, apakah ia memang memiliki sifat yang riang. Namun Hashikawa segera menyadari tingkahnya dan kembali bersikap tenang, lalu bertanya dengan datar mengapa Yoshino berada di luar selarut itu. Tak tahu harus menjawab apa, Yoshino spontan berkata bahwa ia ingin tidur di luar. Kepada Hashikawa yang kebingungan, ia menjelaskan bahwa ia tinggal di asrama. Namun Hashikawa memotong ucapannya, mengatakan bahwa ia sudah tahu karena tadi melihatnya keluar dari asrama. Yoshino terkejut menyadari bahwa ternyata ia diperhatikan. Ia pun menjelaskan bahwa asramanya ditutup karena ada kasus infeksi, dan kini ia tak punya tempat tinggal. Hashikawa menyarankan agar ia pulang ke keluarganya, tetapi Yoshino mengatakan bahwa keluarganya pun menolak karena risiko penularan. Ia lalu bertanya mengapa Hashikawa berada di luar rumah selarut itu. Hashikawa sempat terbata-bata sebelum menjelaskan bahwa ia sedang mencoba mencari sinyal Wi-Fi untuk ponselnya. Tanpa Wi-Fi, mereka tidak akan bisa mengikuti kelas daring yang akan datang. Ia berencana menangkap sinyal lalu membawanya pulang. Yoshino memotong ucapannya dengan keras, membuat Hashikawa terkejut. Ia menjelaskan bahwa Wi-Fi publik hanya bisa digunakan di area sekitarnya, bukan dibawa pulang. Ia menyarankan agar Hashikawa mengatur koneksi internet di rumah jika memang tersedia. Saat ditanya soal internet dan Wi-Fi, Hashikawa mengakui bahwa ia tidak memahami keduanya. Yoshino sempat mengejeknya dengan ringan, dan Hashikawa hanya tersenyum sopan sambil mengucapkan terima kasih. Yoshino yakin sebenarnya ia cukup cerdas untuk memahami semuanya sendiri. Namun Hashikawa ragu-ragu dan mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengerti soal perangkat keras. Ia kemudian membuat ekspresi imut seperti kucing dan mengungkapkan bahwa ia tahu Yoshino tergabung dalam klub komputer. Pengakuan itu membuat Yoshino terkejut. Ia tak menyangka Hashikawa mengetahui banyak tentang dirinya. Dengan mata yang sedikit meredup dan wajah yang tampak memerah di balik masker, Hashikawa meminta bantuannya untuk belajar komputer dari Yoshino-kun yang berpengetahuan luas. Yoshino hanya bisa terpaku, mencoba meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ia sulit percaya bahwa suatu hari gadis tercantik di kelasnya akan memohon bantuannya. Wajah Hashikawa langsung bersinar saat mendengar persetujuannya. Yoshino pun merasa lebih baik menolongnya daripada sendirian di taman sepanjang malam. Hashikawa segera mengingatkannya tentang Wi-Fi dan memintanya datang ke rumahnya, yang hanya berjarak 5 menit berjalan kaki. Yoshino sempat khawatir tentang reaksi orang tuanya jika melihatnya datang selarut itu, tetapi Hashikawa seolah tidak mendengarnya dan menariknya menuju rumahnya. Diam-diam, hati Yoshino berdebar senang, seolah ia sedang berkencan dengannya.
Ia ternganga ketika mengetahui bahwa Hashikawa tinggal di gedung pencakar langit yang mewah. Kekagumannya bertambah saat Hashikawa memasukkan kode keamanan untuk masuk ke gedung tersebut. Ketika gadis itu mengundangnya masuk, Yoshino menjadi gugup. Ia merasa canggung memasuki tempat semewah itu, mengingat selama ini ia hanya tinggal di asrama sederhana. Begitu memasuki dupleks mewah yang berkilau itu, mata Yoshino terpukau oleh desain interior dan perabotannya yang begitu elegan dan memukau. Hashikawa menyadari gumamannya di balik masker, lalu melepas maskernya agar suaranya terdengar lebih jelas. Yoshino langsung tertegun melihat kecantikannya tanpa penutup wajah. Dalam benaknya, ia bahkan memberi nilai yang tak terhitung besarnya. Ia kembali memuji interior rumah itu yang luar biasa dan fasilitasnya yang lengkap. Namun, berlawanan dengan pendapatnya, Hashikawa justru mengaku tidak puas dengan fasilitas yang ada, membuat Yoshino semakin bingung. Ia kemudian mengajaknya ke kamar agar Yoshino bisa melihat laptop yang bermasalah. Merasa gugup membayangkan berada berdua saja di kamar seorang gadis larut malam, Yoshino menanyakan keberadaan orang tuanya agar bisa menyapa mereka terlebih dahulu. Ia seperti tersengat listrik 10.000 volt ketika Hashikawa mengungkapkan bahwa ia tinggal sendirian di rumah itu. Gadis itu segera menjelaskan bahwa ia memang tinggal terpisah dari keluarganya. Yoshino hampir kehabisan napas karena cemas saat menyadari mereka benar-benar sendirian di rumah. Hashikawa yang melihatnya tampak tegang mengundangnya masuk ke kamar tidur dengan sedikit ragu. Syukurlah, Yoshino menerima ajakan itu. Ia terkesan melihat kamar yang sederhana namun elegan, dengan aroma harum yang lembut. Hashikawa menunjuk laptop yang perlu diperiksa, dan Yoshino menyadari bahwa itu adalah laptop yang sama seperti yang dibagikan sekolah kepada semua siswa. Karena merasa tidak nyaman, ia berniat menyelesaikan tugasnya secepat mungkin lalu pergi. Saat ia berkata akan menyentuh laptop itu sebentar, Hashikawa tiba-tiba tersipu dan berkata bahwa ia perlu mempersiapkan diri secara mental. Yoshino kebingungan mengapa ia dipanggil jika begitu, tetapi kemudian ia berpikir mungkin ada sesuatu yang bersifat pribadi di layar. Ia pun menyarankan agar Hashikawa menyentuhnya terlebih dahulu, sambil diam-diam penasaran dengan tingkat pengalamannya. Gadis itu terlihat bingung sekaligus cemas, sehingga Yoshino akhirnya mendekat dengan hati-hati. Hashikawa memejamkan mata, menegangkan tubuhnya, dan mengangkat kedua tangannya. Namun Yoshino dengan tenang melewatinya dan menyentuh layar laptop. Mata Hashikawa langsung terbuka saat Yoshino menunjukkan pengaturan layar dan memasukkan kata sandi Wi-Fi apartemen. Sambil melakukannya, Yoshino menjelaskan langkah-langkahnya agar Hashikawa bisa memahami. Wajah Hashikawa memerah karena malu, bahkan ia mengungkapkannya dengan jujur. Yoshino meyakinkannya bahwa tidak apa-apa jika ia belum paham cara mengaturnya. Tanpa disadari Yoshino, Hashikawa sebenarnya malu karena pikirannya sendiri yang terlalu jauh. Yoshino yang tak menyadari hal itu menyelesaikan tugasnya dengan membuka peramban dan memastikan koneksi internet berhasil tersambung. Hashikawa terkagum-kagum dengan kecepatannya. Yoshino menjelaskan bahwa lain kali Wi-Fi akan otomatis tersambung saat laptop dinyalakan. Dengan gugup ia bersiap untuk pergi, tetapi Hashikawa menghentikannya dengan cemas. Ia sangat terkejut ketika Hashikawa menggenggam tangannya dan berterima kasih dengan tulus. Yoshino mencoba menganggapnya biasa saja dan meminta izin untuk pulang. Namun Hashikawa mengingatkannya bahwa ia tidak punya tempat untuk pergi. Ketika Yoshino mengatakan akan kembali ke taman, Hashikawa menggenggam tangannya lebih erat dan khawatir ia akan jatuh sakit. Dengan ragu, Hashikawa mengungkapkan bahwa ia tinggal sendirian, memiliki kamar kosong, dan malam semakin larut. Yoshino panik dalam hati, bertanya-tanya apakah ia sedang mengisyaratkan agar ia menginap. Namun ia tak berani memastikan karena tidak ingin merepotkan. Ia malah meminta maaf karena merasa sudah terlalu lama berada di sana. Hal yang justru membuat Hashikawa kesal karena ia mencoba pergi padahal ia sudah memberi isyarat agar ia tinggal. Yoshino mulai merasa tidak percaya diri. Ia tidak ingin merusak hubungan dengan gadis paling populer dan tercantik di sekolah. Masih tenggelam dalam pikirannya, Hashikawa dengan gelisah berkata bahwa ia benar-benar payah dalam urusan mesin selain Wi-Fi. Ia memuji Yoshino sebagai orang yang ahli dan jauh lebih mahir darinya. Ia khawatir kelas daring akan segera dimulai dan ia tidak akan bisa mengoperasikan laptop sendiri. Tiba-tiba, ia kembali menggenggam tangan Yoshino dan menempelkannya ke pipinya, seakan memberi isyarat agar ia tetap tinggal bersamanya. Akhirnya, dengan hati berdebar,
Yoshino memastikan sekali lagi apakah Hashikawa benar-benar tidak keberatan jika ia tinggal untuk sementara waktu. Ia menambahkan bahwa ia justru akan sangat terbantu jika Hashikawa mengizinkannya tinggal. Wajah Hashikawa langsung berseri-seri, matanya berbinar mendengar jawaban positif itu, dan dengan riang ia mengiyakan. Yoshino sampai tertegun ketika Hashikawa berkata bahwa ia sangat bahagia atas keputusannya. Dengan cepat menenangkan diri, Hashikawa beralasan bahwa ia bisa belajar banyak tentang mesin darinya. Yoshino berjanji akan membantunya sebisa mungkin. Saat Hashikawa tersenyum manis dengan pipi merona, Yoshino sulit percaya bahwa gadis di hadapannya adalah sosok cantik angkuh yang sama seperti di kelas. Tak lama kemudian, mereka saling meyakinkan akan saling mendukung. Di saat itu, Yoshino yang polos tidak menyadari kilatan licik di mata Hashikawa dan sama sekali tidak mencurigai sedikitpun kepura-puraannya. Sementara itu, Hashikawa, yang di rumah sering dijuluki pembohong payah oleh keluarganya, teringat bagaimana kebohongannya selalu terbaca jelas lewat tatapan matanya yang polos. Ia selalu merasa minder karena hal itu, tetapi hari ini ia melonjak girang karena Yoshino tidak mencurigai apapun. Ia merasa bersyukur dan lega karena mulai sekarang ia bisa tinggal bersamanya. Meski dalam hati ia juga menyesali kebohongannya. Terungkap bahwa pertemuannya dengan Yoshino di taman bukanlah kebetulan. Sebelumnya, ketika ia mendengar bahwa asrama siswa akan ditutup, ia langsung teringat bahwa Yoshino-kun juga tinggal di sana. Ia bertanya-tanya apakah Yoshino sudah pulang ke rumah, karena keselamatannya adalah hal terpenting baginya. Lalu ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yoshino belum punya tempat tujuan. Dengan cepat ia menyalakan laptopnya seperti seorang ahli, karena sebenarnya ia adalah juara kelas, dan jelas bahwa ia sama sekali tidak buruk dalam urusan mesin. Ia segera menyimpulkan bahwa tidak ada tempat lain yang mungkin dituju Yoshino pada malam hari selain taman. Begitulah cara ia menemukannya. Dengan kata lain, ia pergi keluar bukan untuk mencari sinyal Wi-Fi, melainkan untuk mencari Yoshino. Saat melihatnya, ia tersenyum sepanjang waktu, menyembunyikan perasaannya dengan sempurna di balik masker. Mengaku buruk dalam urusan mesin hanyalah kebohongan spontan, karena ia tidak tahu cara lain untuk mengajaknya masuk rumahnya. Ia teringat kejadian sebelum upacara penerimaan siswa baru, ketika ponselnya tidak bisa terhubung ke internet. Ia berdiri di sana selama setengah jam saat liburan musim semi, tanpa seorang pun di sekitar, ketika takdir mempertemukannya dengan Yoshino yang kebetulan lewat. Ia meminta bantuan, dan Yoshino dengan sikap tenang meminjam ponselnya untuk memeriksa sebentar. Betapa terkejutnya ia ketika Yoshino menyelesaikan masalah itu hanya dalam hitungan detik, menjelaskan bahwa ia hanya perlu menyambungkannya ke Wi-Fi gratis. Itulah pertemuan pertama mereka. Hashikawa juga menyebutkan bahwa ponselnya baru dan ia baru saja pindah ke daerah itu. Mengira ia mungkin akan bersekolah di tempat yang sama, Yoshino menawarkan bantuan kapan saja jika dibutuhkan. Bagi Hashikawa, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Setelah resmi masuk sekolah, ia melihat Yoshino di kelas, hidup dalam dunianya sendiri, pendiam, tenang, dan tulus. Ia jatuh cinta sepenuhnya, tetapi tidak bisa menyatakan perasaannya karena ia buruk dalam berbohong. Ia berharap Yoshino dapat membaca isi hatinya lewat tatapan mata. Ia sering melamun tentang sorot mata, sentuhan, dan respons Yoshino padanya. Seiring cinta sepihaknya makin mendalam, perasaannya pun semakin tak terkendali, dan hari ini ia akhirnya berhasil membawanya ke apartemennya. Ia berencana terus menggodanya untuk melihat reaksi polosnya yang berharga. Dengan hasrat kuat untuk semakin dekat, ia memutuskan akan terus menjebaknya, agar Yoshino makin bergantung padanya. Tadi, ketika Yoshino hampir menyentuhnya, jantungnya serasa melonjak keluar dari dada. Hanya dengan mengingat momen itu saja, ia sudah merasa gugup. Setelah menenangkan diri, ia bertekad untuk mengatasi tantangan berat demi bisa semakin dekat dengannya. Dengan waktu yang terbatas sebelum keadaan darurat dicabut, ia ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama dalam masa karantina. Bertekad menciptakan situasi di mana Yoshino tak punya pilihan selain menerima pendekatannya, ia berencana tetap bersikap halus agar tidak terlihat terlalu agresif. Sambil menyalahkan Yoshino karena dianggap telah menariknya, ia memutuskan untuk mendorong Yoshino agar menjadi pihak yang mengambil langkah pertama, menyamarkan kebohongan dan dorongan hatinya. Tiba-tiba, sebuah ide nakal terlintas di benaknya hingga wajahnya memerah seperti mawar. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa diam-diam menyelinap ke tempat tidur Yoshino. Namun itu masih berisiko,
karena Yoshino saja sudah panik dengan gagasan tinggal bersama. Sementara itu, Yoshino yang tertidur mulai gelisah, merasa ada sesuatu yang terus menyentuh lengannya. Rasanya seperti sesuatu yang lembut dan empuk. Mata Yoshino langsung terbuka lebar, dan ia terkejut setengah mati saat mendapati Hashikawa tertidur nyenyak sambil memeluknya. Ia berteriak kaget, yang sontak membangunkannya. Sambil mengucek mata dan menguap mengantuk, Hashikawa tampak bingung dengan keributan itu. Melihatnya, Yoshino dengan panik menuntut penjelasan atas kehadirannya yang tiba-tiba di tempat tidurnya. Dengan tenang, Hashikawa menunjuk sekeliling dan berkata bahwa itu adalah kamarnya. Barulah Yoshino tersadar bahwa, karena keadaan darurat, ia kini tinggal di rumah gadis tercantik di kelasnya, Haruka Hashikawa. Setahunya, kamar Hashikawa berada di sebelah. Ternyata, dalam keadaan setengah tertidur, Hashikawa salah masuk kamar. Ia meminta maaf dengan santai dan mengatakan bahwa ia akan menunggunya saat sarapan. Setelah ia pergi, Yoshino mencoba menenangkan diri dari keterkejutan yang barusan ia alami. Ia mulai meragukan tindakannya semalam, lalu kebingungan ketika melihat beberapa barang pria di kamar mandi Hashikawa di antara dekorasi serba merah muda. Pasti itu milik pacarnya. Kecuali kalau diam-diam ia membuka salon khusus pria di rumahnya. Pikiran itu cukup mengejutkannya, karena selama ini ia selalu menganggap Hashikawa sebagai gadis yang anggun dan terhormat. Namun, tak semua yang berkilau itu emas. Ia merasa tidak enak hati tinggal di rumahnya dan berharap dirinya tidak menjadi beban. Hashikawa sendiri terkejut melihatnya tiba-tiba muncul di dapur, karena sarapan belum sepenuhnya siap. Sementara itu, Yoshino hanya bisa terdiam kikuk melihat kecantikannya. Ia menawarkan bantuan, tetapi Hashikawa menolak karena ia hanya perlu menyelesaikan masakannya. Saat ia dengan cekatan memecahkan telur ke dalam mangkuk, Yoshino menyadari betapa mahirnya ia memasak. Hashikawa beralasan bahwa karena ia tinggal sendiri, tentu ia harus punya kemampuan dasar memasak. Yoshino jadi khawatir memikirkan pengakuannya yang katanya tidak bisa menggunakan mesin. Namun ia sedikit lega melihatnya mampu mengoperasikan kompor dan microwave. Tiba-tiba, kebohongannya tentang tidak bisa menggunakan mesin sama sekali terlintas di benaknya. Dengan cepat ia berseru bahwa sebenarnya ia tidak bisa menggunakannya, dan itulah sebabnya ia sering kesulitan. Yoshino menggaruk kepala sambil berpikir dan merasa kasihan padanya, membayangkan betapa sulitnya hidup sendirian tanpa bisa menggunakan peralatan. Hashikawa tersenyum pura-pura, dan suasana menjadi canggung saat terdengar bunyi, ting, keras dari Rich Cooker. Melihat wajah Yoshino yang kebingungan, ia buru-buru mengatakan bahwa ia berhasil mengoperasikan Rich Cooker itu berkat usaha kerasnya. Yoshino yang mulai curiga memuji usahanya, sementara Hashikawa panik berusaha menyelaraskan situasi canggung itu dengan kebohongannya. Akhirnya, ia menunduk, menyembunyikan ekspresi gugupnya, dan meminta Yoshino mengajarinya cara menggunakan kompor. Yoshino menunjuk tombol kompor dan mulai menjelaskan, tetapi ia memotongnya dan meminta ia menunjukkan langsung. Dengan pasrah, Yoshino akhirnya memilih makan nasi dengan telur mentah di atasnya, berpikir bahwa ia tak bisa banyak memilih. Melihat wajah Hashikawa yang mengembung kesal, ia mendekat untuk memperagakan cara menyalakan kompor. Tanpa sengaja, tubuh mereka bersentuhan. Keduanya seperti tersambar petir besar. Yoshino langsung memerah dan memalingkan wajah karena malu. Hashikawa menyoroti wajahnya yang jelas memerah, dan Yoshino berdalih bahwa mungkin itu karena panas dari panci. Tak lama kemudian, Yoshino menikmati sarapan lezat buatan Hashikawa, dan ia merasa senang melihatnya makan dengan lahap. Yoshino tak percaya makanan itu bisa begitu enak meski ia mengaku tak pandai menggunakan peralatan. Ia merasa beruntung bisa menikmati hidangan seenak itu. Ia pun mengucapkan terima kasih karena telah memberinya tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Hashikawa menanggapinya santai, tetapi Yoshino tetap menawarkan untuk membayar pakaian baru tersebut. Namun ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah pakaian itu milik pacarnya. Pertanyaan belak-belakan itu membuat Hashikawa tersinggung, dan ia dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah punya pacar. Ia mengklaim bahwa pakaian itu dibeli untuk keadaan darurat. Yoshino yang menyesal langsung meminta maaf atas ucapannya yang tergesa-gesa. Hashikawa kemudian mengungkapkan bahwa Yoshino adalah orang pertama yang pernah ia izinkan masuk rumahnya. Mendengar itu, Yoshino langsung diliputi rasa penyesalan karena telah bersikap ceroboh. Untuk menebus kesalahannya,
Yoshino menawarkan bantuan apapun yang ia butuhkan. Saat Hashikawa tampak bingung, ia menjelaskan bahwa sampai kemarin ia sudah pasrah akan tidur di taman. Namun sekarang, berkat Hashikawa, ia bisa hidup nyaman. Karena itu, Hashikawa boleh meminta bantuan apa saja darinya. Di lubuk hatinya, Hashikawa sebenarnya memiliki keinginan yang sangat berani untuk semakin dekat dengannya. Namun ia segera menenangkan diri dan justru mengajaknya pergi berbelanja bersama. Ia menjelaskan bahwa nanti mereka bisa memasak bersama, karena sulit melakukan semuanya sendirian. Yoshino spontan menawarkan diri untuk memasak untuknya, membuat Hashikawa terkejut. Dengan bangga ia berkata bisa membuat mie instan atau makanan instan lainnya, yang membuat Hashikawa hampir tertawa. Ia menahan tawanya dan meminta maaf atas reaksinya. Melihat Yoshino yang canggung, ia memutuskan menyerahkan urusan memasak kepadanya, yakin bahwa apapun yang ia buat pasti terasa lezat. Yoshino menatapnya dengan mata membelalak, lalu mengangguk sambil tersenyum, membuat Hashikawa senang. Yoshino begitu menikmati tinggal di rumah Hashikawa, hingga hampir melupakan virus misterius yang sedang menyebar luas. Situasi menjadi kacau, beberapa kebutuhan sulit didapat atau dijual dengan harga melambung akibat penimbunan. Supermarket dipenuhi pembeli panik yang berebut menimbun barang. Hashikawa memutuskan menggunakan mesin kasir swalayan agar lebih cepat. Yoshino meragukan apakah ia bisa menggunakannya, dan Hashikawa tersenyum, mengakui bahwa ia tidak bisa. Yoshino mengajarinya cara memakai pemindai kode batang. Saat itu, ia merasakan tatapan Hashikawa tertuju padanya, membuatnya gugup. Ia menyuruhnya fokus belajar, lalu bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Dengan cepat Hashikawa menjawab bahwa ia hanya memastikan masker Yoshino terpasang dengan benar. Setelah itu, ia mengeluarkan kartu kredit hitam dari dompetnya dan menyatakan akan membayar. Untuk seseorang yang, katanya, tidak mahir, ia dengan cekatan menggesek kartu di mesin pembayaran, dan Yoshino pura-pura tidak menyadarinya. Saat keluar dari toko, Yoshino melihat jalanan yang dulu ramai kini terasa sepi dan sunyi, seolah ia berada di dunia lain. Melihat kebingungannya, Hashikawa bertanya apakah ia ingin mampir ke tempat tertentu. Sebenarnya Yoshino ingin mentraktirnya sebagai tanda terima kasih, tetapi semua tempat tutup. Hashikawa meyakinkannya bahwa tak perlu khawatir. Ia mengusulkan agar mereka membuat kafe sendiri di rumah. Tak lama, mereka sampai di lampu lalu lintas, dan Yoshino menunjuk tombol penyeberangan yang harus ditekan. Seperti biasa, Hashikawa berpura-pura tidak tahu, dan Yoshino dengan wajah datar mengajarinya. Ia merenung bahwa meskipun Hashikawa adalah siswi terbaik di kelasnya, ia tetap manusia biasa, wajar jika tidak sempurna. Dalam beberapa hal ia unggul, di hal lain ia kurang. Sesampainya di gedung apartemen, Yoshino memintanya menekan tombol lift. Lagi-lagi ia berpura-pura bodoh, dan Yoshino mengajarinya. Ia mengucapkan terima kasih dengan manis. Awalnya Yoshino tak merasa aneh, sampai tiba-tiba ia tersadar seperti disambar petir. Hashikawa sebenarnya tidak buruk dengan mesin. Ia ingat jelas, saat pertama kali masuk, Hashikawa sendirilah yang menekan tombol lift. Potongan-potongan kejadian lain pun tersusun di pikirannya, dan ia menyadari betapa mudahnya ia telah diperdaya. Dengan waspada ia menatap mata Hashikawa dan melihat kilau yang tak biasa. Ia terdiam sesaat, lalu memalingkan wajah dan malah memuji usaha kerasnya, karena tak sanggup mengungkap bahwa ia sudah menyadari kebohongannya. Meski begitu, ia sangat penasaran mengapa Hashikawa perlu berbohong padanya. Saat Hashikawa tersenyum cerah karena ia dianggap membantu, Yoshino tiba-tiba ingin mempertahankan senyum itu. Ia merenungkan alasan di balik kebohongan tentang ketidakmampuannya menggunakan mesin. Apakah itu hanya alasan untuk membawanya masuk ke rumah? Sementara itu, Hashikawa menyuruhnya beristirahat karena mungkin ia lelah membawa banyak belanjaan. Yoshino menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Ia sadar Hashikawa tampak menikmati setiap responsnya, dan ia pun berasumsi bahwa gadis itu tidak memiliki niat buruk. Namun, Yoshino tetap sulit menerima kemungkinan bahwa Hashikawa benar-benar memiliki perasaan yang kuat padanya. Ia juga tak bisa menyalahkannya. Dunia di luar saja sedang kacau, jadi mungkin perasaan seseorang pun bisa ikut goyah. Yoshino pun menyempatkan diri mampir ke sekolahnya yang kini terasa seperti kota mati untuk melihat keadaannya. Ia sedikit lega karena Hashikawa tidak ikut, sebab setiap kali berada berdua dengannya di rumah,
pikirannya selalu dipenuhi bayangan aneh. Ia berjalan tanpa tujuan, memikirkan kapan asrama akan dibuka kembali. Betapa terkejutnya ia saat melihat pengumuman bahwa area sekolah dilarang dimasuki. Ia merindukan keramaian siswa seperti dulu. Bahkan di akhir pekan pun sekolah biasanya tetap hidup dengan berbagai kegiatan klub. Ia memutuskan pulang agar tidak ditegur satpam. Setelah diusir dari asrama dan tak punya tempat lain, semua terasa seperti mimpi baginya. Namun perlahan ia mulai menerima bahwa segalanya memang telah berubah. Saat tiba di rumah, Hashikawa menyambutnya dengan wajah merona dan senyum hangat. Ia sempat terpaku melihat sorot matanya yang berbinar. Hashikawa bertanya dengan cemas apakah ia kelelahan. Yoshino mengatakan akan membersihkan diri lebih dulu, dan Hashikawa memutuskan mereka akan memasak makan malam bersama setelah itu. Ia mengangguk, meski masih merasa situasinya begitu tak biasa. Ia sadar, jika sendirian, mungkin ia sudah terpuruk dalam kesedihan. Sementara itu, Hashikawa mengikat celemeknya dan bertanya makanan apa yang ia sukai agar bisa menyiapkannya. Yoshino menatapnya, merenung. Meski ia tahu Hashikawa sebenarnya tidak seburuk itu dalam urusan mesin, ia tetap tak mengerti alasan kebohongannya. Namun ia ingin terus tinggal bersamanya. Hidup di rumah mewah dengan makan teratur 3 kali sehari terasa seperti anugerah. Ia memilih mengabaikan kebohongannya dan berpikir positif bahwa kedekatan mereka mungkin akan berkembang. Dalam situasi terkurung seperti ini, kebersamaan memang sulit dihindari. Ia bahkan sempat berhayal Hashikawa akan menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan menyatakan cinta. Ia bertekad untuk berhati-hati agar tidak menyinggungnya, demi mempertahankan kehidupan mewah itu. Tak lama kemudian, ia menemukan sepasang pakaian dalam wanita berukuran kecil di lantai. Ia memungutnya dan bergidik membayangkan itu milik Hashikawa. Ia panik membayangkan tertangkap basah, lalu berniat mengembalikannya. Namun sebelum sempat melakukannya, Hashikawa tiba-tiba muncul dengan wajah datar dan menyebutnya, mesum. Yoshino terlalu terkejut untuk membela diri. Ia malah membungkuk berkali-kali sambil meminta maaf dengan panik. Hashikawa dengan nada mengintimidasi menanyakan mengapa ia memegang pakaian dalamnya. Dengan suara lemah, ia menjelaskan bahwa ia hanya memungutnya tanpa sengaja. Hashikawa menatap penampilannya yang berantakan dengan penuh pertimbangan, sementara Yoshino yakin ia akan diusir. Semua ketakutannya terasa nyata ketika Hashikawa menyebutnya pria murahan dan berpamitan. Tubuhnya gemetar karena malu, hingga ia gagap saat Hashikawa tiba-tiba mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Dengan kaget ia mengangkat wajahnya dan melihat Hashikawa tersenyum jahil. Ia meyakinkannya bahwa ia tidak marah. Bahkan, ia meminta maaf karena telah meninggalkan barang pribadi itu sembarangan. Tanpa berpikir panjang, Yoshino malah berkomentar bahwa bahan pakaian itu terasa sangat halus. Menyadari kesalahannya, ia langsung menjatuhkan diri lagi ke lantai dan meminta maaf seolah dunia akan kiamat. Ia yakin kali ini benar-benar keterlaluan dan pasti akan diusir. Namun di luar dugaan, Hashikawa mengatakan bahwa ia tidak marah sama sekali. Saat Yoshino menatapnya dengan mata terbelalak, Hashikawa sedikit membungkuk, membuat Yoshino refleks menundukkan kepala lagi karena malu dan panik. Ia meminta maaf dengan heboh ketika tanpa sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Hashikawa yang awalnya bingung akhirnya menyadari maksudnya. Lalu dengan wajah memerah buru-buru merapikan pakaiannya dengan canggung. Setelah jeda canggung itu, Hashikawa dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak keberatan Yoshino sempat mengintip, membuatnya semakin terkejut. Ia beralasan bahwa tidak apa-apa jika yang melihat adalah Yoshino. Mendengar itu, Yoshino justru merasa ia harus lebih berhati-hati karena bagaimanapun juga ia seorang laki-laki. Namun tanpa sadar ia malah mengatakan bahwa mulai sekarang ia yang akan lebih menjaga diri, dan mempersilakan Hashikawa menggunakan ruang ganti lebih dulu. Setelah itu, dengan wajah merah padam, ia segera pergi agar tidak mempermalukan dirinya sendiri dengan ucapan yang tidak perlu. Begitu Yoshino keluar, Hashikawa menghela napas kesal karena kehilangan rasa percaya dirinya di hadapannya dan merasa tindakannya tadi terlalu berlebihan. Terungkap bahwa ia sengaja menjatuhkan pakaian dalamnya sebagai siasat, tetapi kini menyesal karena justru membuat Yoshino tersiksa. Ia merasa sudah terlalu jauh membuatnya merasa bersalah. Dalam suasana kacau seperti itu, hari Minggu pun tiba. Entah mengapa, Yoshino merasa hari itu tidak akan berjalan dengan tenang.
Ia mulai tidak nyaman dengan usaha Hashikawa yang terus-menerus mendekatinya, dan kali ini bukan soal menjaga jarak sosial. Misalnya, Hashikawa berpura-pura tidak tahu mengapa layar ponselnya tidak menyala. Ketika Yoshino membantu, ia sedikit menyandarkan pipinya ke wajah Yoshino dan meminta untuk melihat dari dekat saat ia mengoperasikannya. Yoshino yang memerah tidak bisa benar-benar menolak, apalagi ia berdalih bahwa cara itu membuatnya lebih mudah belajar. Saat Hashikawa membungkuk mendekat, fokus Yoshino langsung buyar. Tak lama, ia mengeluh tidak ada air panas, lalu menggenggam tangan Yoshino untuk menunjukkan betapa dinginnya tangannya. Dengan tatapan nakal, ia bertanya apakah Yoshino bisa berbagi kehangatan. Dengan malu-malu namun tak kuasa menolak, Yoshino membiarkannya memegang tangannya, hingga tiba-tiba air panas benar-benar mengalir. Kemudian ia mengeluh lampu kamar mandi rusak. Yoshino menahan rasa canggung dan hendak memeriksanya, tetapi sebelum sempat, Hashikawa sudah merapat dan memeluknya dengan senyum hangat. Yoshino mulai menyadari bahwa Hashikawa selalu mencari alasan untuk menempel padanya, sambil berpura-pura seolah tak paham apa-apa. Ia sangat bingung, bahkan khawatir kedekatan berlebihan itu bisa membuatnya kehilangan kendali. Ia berusaha keras menahan diri dan menjaga sikap. Soal lampu kamar mandi, ia berkata kabelnya bermasalah dan kini sudah diperbaiki, padahal sebenarnya lampu itu sejak awal tidak rusak. Ia panik karena merasa situasi makin sulit dikendalikan. Ia merasa harus menjaga kehormatan Hashikawa sekaligus mempertahankan kehidupannya yang nyaman. Ia pun memutuskan untuk menjaga jarak sebisa mungkin. Sikap menjauh Yoshino membuat Hashikawa kecewa. Ia menyadari sejak kejadian lampu kamar mandi, Yoshino selalu berbicara dengan jarak aman atau langsung masuk kamar. Ia sadar dirinya terlalu berlebihan dan menyesal bertindak tergesa-gesa. Saat berendam air hangat, ia menenggelamkan diri seolah ingin menghapus rasa malunya. Tiba-tiba ia tersadar bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan berjalan begitu saja. Tak lama kemudian, dengan malu-malu ia bertanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Yoshino tersenyum kaku dan berkata semuanya baik-baik saja. Hashikawa berlutut dan mengungkapkan kekhawatirannya karena merasa Yoshino menghindarinya. Yoshino spontan memalingkan wajah dan berkata canggung bahwa ia hanya menjaga jarak sosial. Padahal dalam hati, ia sedang berusaha keras mengendalikan dirinya sendiri. Hashikawa membuat wajah murung dan berkata ia mengerti jika Yoshino tidak ingin memanfaatkan situasi mereka yang tinggal bersama. Yoshino cepat-cepat menyela bahwa bukan begitu maksudnya. Namun ucapannya malah terdengar makin membingungkan hingga ia menyesal sendiri. Mendapat celah, Hashikawa mendekat lagi dan berkata bahwa jika sedekat itu saja tidak masalah, maka ia akan tetap berada di sisinya. Segala prinsip menjaga jarak Yoshino runtuh saat Hashikawa menatapnya seperti itu. Melihat senyumnya yang puas, Yoshino akhirnya sedikit rileks ketika ia duduk di sampingnya, meski tetap sulit berkonsentrasi. Bagaimanapun, gadis yang dulu hanya ia kagumi diam-diam di kelas kini berada tepat di sisinya. Sementara itu, Hashikawa bertekad untuk tidak membuatnya membencinya. Ia pun terus menyembunyikan kepura-puraannya soal mesin dengan hati-hati, berharap Yoshino tidak pernah benar-benar menyadarinya. Sementara itu, Yoshino mengetahui bahwa kelas daring akan dimulai besok. Ia pun bertanya-tanya dalam hati apakah ia bisa menjalaninya dengan tenang sementara Hashikawa berada di dekatnya. Ia tiba di rumah Hashikawa pada Jumat malam, melewati akhir pekan yang penuh gejolak, dan kini sudah Senin pagi. Ia baru sadar betapa cepat waktu berlalu sejak ia tinggal di sana. Saat Hashikawa menguap pelan, jantung Yoshino berdebar. Gadis itu terlihat semakin menawan dalam keadaan setengah mengantuk. Ketika mereka berdiri berdampingan menyikat gigi, pikirannya malah melayang ke hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Sekilas, dari sudut tertentu, ia tanpa sengaja melihat bagian yang membuatnya langsung salah tingkah. Dengan wajah memerah, ia segera memalingkan pandangan dan berusaha keras mengusir pikiran yang tidak-tidak, meski itu hampir mustahil. Hashikawa yang melihatnya tampak terpaku menduga ia mungkin ingin memakai wastafel untuk mencuci muka. Saat ia memberi jalan, tiba-tiba ia terpeleset dan hampir menabraknya, membuat Yoshino panik. Yoshino spontan menjauh dengan kaget dan meminta maaf berkali-kali. Untuk menenangkannya, Hashikawa berkata keras bahwa semuanya baik-baik saja dan berterima kasih atas bantuannya. Melihat Yoshino yang masih kalang kabut, ia memutuskan meninggalkannya sebentar di kamar mandi. Jantung Yoshino masih berdegup kencang. Ia menepuk-nepuk pipinya sendiri,
berusaha melupakan kejadian memalukan barusan. Meski itu kecelakaan, ia lega karena Hashikawa tidak memperpanjangnya. Ia hanya berharap ia tidak salah menafsirkan apapun. Ia memutuskan untuk fokus pada hal lain. Mulai hari itu, kelas daring resmi dimulai dengan jadwal yang sama seperti sekolah biasa. Para siswa tetap harus mengenakan seragam. Guru mengajar dari ruang kelas, sementara murid mengikuti dari rumah. Sehari sebelumnya, Hashikawa sempat menanyakan apakah Yoshino nyaman mengikuti kelas bersama di ruangan yang sama. Namun Yoshino menolak dengan tegas. Ia beralasan Hashikawa sebaiknya mengikuti kelas di kamarnya agar tidak terganggu. Selain itu, ia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa mereka tinggal bersama, karena bisa menimbulkan gosip yang tidak perlu. Maka pagi itu, Yoshino mengikuti kelas sendirian di ruang makan. Karena ini kelas daring pertama, durasinya pun lebih singkat. Saat ia mencoba berkonsentrasi, guru tiba-tiba memanggil nama Hashikawa untuk menjawab soal. Karena tak ada respons, guru menduga koneksinya terputus. Yoshino juga penasaran, sebab guru bisa melihat semua murid di layar. Jika Hashikawa keluar dari kelas, tentu akan ketahuan. Guru berkata maklum bahwa karena ini hari pertama, gangguan mungkin terjadi. Ia juga tidak terlalu khawatir mengingat Hashikawa adalah siswi yang sangat cemerlang. Meski begitu, Yoshino tetap merasa cemas. Tak lama, guru justru memanggil Yoshino untuk menjawab soal yang sama. Yoshino panik karena selama ini ia hampir tak pernah ditunjuk. Tiba-tiba Hashikawa muncul dari belakang dan berbisik di telinganya, membuatnya makin gugup. Guru yang melihat ekspresinya kebingungan, dan Yoshino buru-buru beralasan bahwa ada kecoa muncul tiba-tiba. Guru menanyakan keadaannya dengan cemas, dan Yoshino meminta izin sebentar lalu memutuskan sambungan. Begitu koneksi terputus, ia langsung menoleh pada Hashikawa dan terkejut melihat wajahnya yang cemas. Dengan suara gemetar, Hashikawa menanyakan soal makhluk menyeramkan tadi. Yoshino menjelaskan bahwa ia hanya berbohong agar bisa keluar dari kelas. Hashikawa menghela napas lega lalu memberitahu bahwa laptopnya tidak berfungsi. Yoshino hendak mengambil laptop itu dari tangannya, tetapi ia dengan cekatan menghindar dan meletakkannya di meja. Ia kemudian memberi isyarat agar Yoshino membawa laptopnya sendiri dan menaruhnya di samping miliknya. Dengan ragu Yoshino menuruti, sambil mencuri pandang melihat reaksinya. Di luar dugaan, Hashikawa tersenyum cerah padanya. Saat Yoshino menyalakan laptop Hashikawa, perangkat itu langsung menyala tanpa masalah. Hashikawa menjelaskan bahwa layarnya tadi tiba-tiba menjadi gelap, sehingga ia khawatir rusak. Yoshino pun dengan wajah datar menunjukkan bahwa sebenarnya layar itu hanya dalam keadaan mati. Yoshino tersenyum diam-diam, berpikir bahwa akhirnya Hashikawa menyadari kesalahannya. Saat ia pamit untuk kembali mengikuti kelasnya sendiri, wajah Hashikawa langsung mengembung seperti nasi kepal. Ia pun menduga bahwa sebenarnya Hashikawa ingin ia duduk bersamanya saat kelas daring. Perlahan ia sadar, mungkin sejak awal Hashikawa memang merencanakan semuanya agar mereka bisa mengikuti kelas bersama. Tak lama kemudian, mereka kembali terhubung ke kelas. Guru menanyakan apakah Yoshino sudah mengatasi gangguan tadi. Setelah ia mengiyakan, guru juga merasa lega melihat Hashikawa sudah kembali online. Hashikawa pun meminta maaf atas kendala sebelumnya. Melihat wajahnya yang datar, Yoshino sempat bingung. Apakah ia sebenarnya tidak ingin duduk di sampingnya? Namun tiba-tiba Hashikawa menampilkan senyum termanisnya, yang terasa seperti panah menembus jantungnya. Yoshino pun menyimpulkan bahwa setidaknya ia tidak keberatan duduk bersamanya. Ia berpikir, selama Hashikawa tetap tenang dan tidak mencolok, rahasia mereka akan aman dan kelas bisa berjalan damai. Ternyata ia salah besar. Hashikawa mulai memainkan permainan kecilnya, menyenggol dan menggodanya diam-diam. Saat Yoshino bertanya, ia beralasan bahwa komputernya kembali bermasalah. Yoshino melirik layarnya, dan kali ini memang terlihat kosong. Namun memanfaatkan kesempatan itu, Hashikawa tiba-tiba meniup pelan ke telinganya. Tubuh Yoshino langsung merinding seperti diterpa badai. Tetapi ia terpaksa menahan reaksi karena sedang kelas daring. Tak berhenti di situ, Hashikawa menggeserkan jarinya ke tangannya. Yoshino makin tak karuan. Ia sadar jika terus begini, tak satu pun dari mereka akan bisa fokus. Ia mencoba menjauhkan tangannya, tetapi jari Hashikawa mengejarnya dan kembali menyentuhnya.
Wajah Yoshino memerah saat ia merasakan usapan lembut di tangannya. Entah bagaimana, kelas pun berakhir, dan guru memberitahu bahwa untuk mata pelajaran berikutnya mereka harus tetap mengikuti format yang sama. Yoshino yang tegang menghitung dalam hati, setidaknya 30 kali ia digoda selama kelas tadi. Napasnya memburu, jantungnya hampir terasa melompat keluar dari dada. Ia hampir kewalahan, namun di sisi lain merasa terhormat. Meski begitu, ia tetap tak mengerti maksud Hashikawa. Apakah semua itu hanya untuk membuatnya senang? Dengan ekspresi seolah tak terjadi apa-apa, Hashikawa tersenyum dan memuji usahanya selama kelas. Yoshino melihatnya tampak geli, dan ia pun panik. Apakah reaksinya tadi benar-benar selucu itu? Melihat wajahnya yang tersiksa, Hashikawa tiba-tiba sadar akan kelakuannya. Ia bertanya pelan apakah Yoshino membenci godaannya. Jantung Yoshino berdegup cepat. Ia mengakui bahwa ia memang terkejut, tetapi tidak benar-benar membencinya. Saat itulah ia menatap wajah Hashikawa dengan saksama. Kulitnya yang bersih dan halus tampak begitu menawan. Ia menyadari bahwa jarak antara sosok aslinya dan citranya sebagai siswi sombong nan sempurna ternyata sangat berbeda. Kini ia mengerti mengapa banyak orang terpikat padanya. Ia bahkan bisa membayangkan orang-orang akan iri jika tahu ia duduk tepat di sampingnya. Tiba-tiba duduk bersama Hashikawa tak lagi terasa canggung. Hashikawa mengusulkan agar mereka mengikuti kelas bersama lagi keesokan harinya. Melihat Yoshino yang tampak ragu, ia cepat-cepat menjelaskan bahwa dengan begitu Yoshino bisa langsung membantu jika ada masalah. Yoshino berpikir itu tidak masalah, selama wajahnya tidak muncul di kamera Hashikawa. Namun ia tanpa sadar mengungkapkan kekhawatirannya. Apakah Hashikawa tidak akan melakukan hal aneh lagi saat kelas? Dengan polos, Hashikawa bertanya apa maksudnya, aneh. Yoshino yang malu hanya memalingkan wajah, jelas merujuk pada aksi godaan tadi. Ia tersenyum dan berjanji akan bersikap baik. Yoshino tidak bisa membaca ekspresinya. Ia tak tahu apa yang sebenarnya ada di balik senyum misterius itu. Namun akhirnya ia menyetujui untuk tetap mengikuti kelas bersama. Hashikawa tersenyum samar dan mengatakan bahwa ia sangat menantikannya. Sesuai rekomendasi kuat dari Hashikawa, mereka pun kembali duduk bersama untuk kelas berikutnya. Dengan begitu, Yoshino bisa membantu jika ada kendala dan memantau layar Hashikawa. Satu-satunya aturan baginya adalah jangan sampai wajahnya muncul di kamera. Namun ia sadar, semuanya akan berjalan lancar hanya jika Hashikawa benar-benar menahan diri. Saat guru menanyakan soal, Hashikawa menjawab dengan percaya diri, menunjukkan kembali sosok siswi teladan yang tenang dan cerdas. Yoshino teringat bahwa di kelas biasa pun ia selalu seperti itu. Mendengar suaranya lagi setelah sekian lama, ia merasa anehnya tenang. Tiba-tiba, Yoshino menguap lebar tanpa sadar. Ia langsung menutup mulutnya dengan panik, karena mikrofon Hashikawa ternyata menangkap suara itu. Ia sadar dirinya sudah terlalu santai. Kini ia harus lebih waspada. Tak lama, kelas pagi selesai dan siswa diminta kembali setelah makan siang. Yoshino benar-benar kelelahan, terlalu sibuk mengkhawatirkan Hashikawa hingga sulit berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Meskipun ia menatap layar komputer, matanya tak mampu menjauh dari siluet Hashikawa yang begitu memikat dari samping. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tak bisa mengendalikan indranya darinya. Ia terlalu larut dalam lamunan tentang gadis itu hingga hampir melonjak kaget saat ia tiba-tiba memanggil namanya. Dengan santai Hashikawa menanyakan soal makan siang. Barulah ia sadar bahwa yang dimaksud adalah obrolan daring tempat seluruh kelas 2A berkumpul untuk makan siang bersama di sebuah ruang dalam aplikasi rapat web. Platform yang memungkinkan panggilan video kelompok dalam jumlah besar dan sangat populer untuk kegiatan daring. Yoshino sebenarnya enggan bergabung karena ia tidak punya banyak teman. Ia juga merasa seperti tidak benar-benar diundang, sebab penggagas ruang makan siang itu tampaknya tidak ingin melibatkannya. Undangan tersebut dibuat oleh teman Hashikawa, Hisaka Natsuki, yang sangat terobsesi pada Hashikawa. Dialah gadis yang selalu membuat Yoshino merasa bersaing. Yoshino menyuruh Hashikawa menikmati makan siangnya saja tanpa perlu melibatkannya. Tetapi Hashikawa bersikeras bahwa Natsuki mengundang mereka berdua. Ia tahu Yoshino hanya takut karena belum banyak berinteraksi dengan Natsuki dan yang lainnya. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, Hashikawa menariknya untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Meski Yoshino berusaha menolak, ia tetap dipaksa ikut makan siang bersama.
Bahkan tanpa mendengarkan keluhannya, Hashikawa menyodorkan sebuah bento dan meyakinkannya bahwa ia juga sudah menyiapkan satu porsi untuknya. Yoshino yang tak berdaya tak sanggup menolak kebaikan itu, makan siang buatan tangan yang disajikan dengan senyum secerah itu. Namun begitu ia masuk ruang virtual, Natsuki langsung berteriak mempertanyakan kehadirannya. Seperti biasa, ia melemparkan tatapan tajam yang tak bersahabat. Entah mengapa, Natsuki tampaknya benar-benar tidak menyukai Yoshino. Saat suasana mulai memanas, Hashikawa muncul dengan senyum bak malaikat dan menjelaskan bahwa dialah yang mengundangnya. Natsuki terkejut melihat mereka begitu dekat, dan Hashikawa dengan tenang mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia memang menjadi lebih dekat dengannya. Natsuki menatap Yoshino dengan tatapan aneh yang membuatnya tak nyaman. Dalam hati, Yoshino membandingkan Hashikawa yang seperti malaikat dengan Natsuki yang terasa seperti Cerberus. Ia ingin sekali keluar dari ruangan itu, tetapi tiba-tiba muncul pertanyaan menegangkan tentang hubungan mereka. Yoshino spontan menjawab bahwa Hashikawa adalah temannya. Namun Natsuki membentaknya, mengatakan bahwa ia tidak sedang bertanya padanya, lalu memberinya tatapan mengintimidasi. Untungnya, Hashikawa juga menegaskan bahwa mereka memang berteman. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Yoshino memutuskan untuk lebih banyak diam. Meski begitu, Natsuki tetap terlihat curiga. Tak lama, ruang makan siang virtual itu dipenuhi pesan tentang kejadian terbaru dan virus menular yang menyebar cepat, bahkan tanpa gejala yang jelas. Sepanjang waktu itu, Yoshino tetap diam, merasa seperti seseorang yang terpojok di sudut kelas. Ia merasa lega bisa menikmati bento buatan Hashikawa yang bukan hanya tampak cantik, tetapi juga lezat. Setidaknya itu membantunya melupakan kenyataan yang melelahkan. Namun ia tersedak ketika Natsuki tiba-tiba mempertanyakan anggapannya bahwa Hashikawa tinggal sendirian. Nada bicara Natsuki semakin tajam, seolah sengaja mengguncang suasana. Ia mengulangi pertanyaannya. Hashikawa yang sempat gugup segera menenangkan diri dan menjawab bahwa ia memang tinggal sendiri. Pertanyaan lain menyusul. Apakah ia tidak merasa kesepian hidup seperti itu? Wajah Hashikawa memerah dan ia buru-buru menyangkalnya. Namun bagi Yoshino, ekspresinya terlihat dibuat-buat dan kurang meyakinkan. Natsuki yang tajam langsung menangkap kebohongan kecil itu. Meskipun Hashikawa tetap bersikeras bahwa ia tinggal sendiri, Natsuki menuding bahwa ia berbohong soal perasaannya yang tidak kesepian. Natsuki bahkan menawarkan diri untuk berkunjung ke rumahnya. Dalam hati, Yoshino menganggap ide itu sangat bodoh. Ia berusaha menenangkan diri dan tidak terlalu terlibat dalam percakapan. Untuk berjaga-jaga, ia bahkan mematikan mikrofon. Seperti yang ia duga, ia tak banyak diperhatikan dan syukurlah pertemuan daring itu akhirnya berakhir. Ia menyadari bahwa meskipun banyak orang merasa kesepian dan terisolasi, ia justru beruntung karena memiliki Hashikawa di sisinya. Namun saat ia hendak menuju kamarnya, Hashikawa tiba-tiba melempar bom, dengan mengatakan bahwa Natsuki baru saja mengirim pesan dan ingin berkunjung ke rumahnya. Ia bertanya apakah Yoshino keberatan. Jantung Yoshino langsung berdegup liar. Tetapi ini adalah keputusan yang harus diambil Hashikawa sendiri. Maka ia menyerahkan pilihan itu sepenuhnya kepadanya. Namun Yoshino memutuskan bahwa jika Natsuki benar-benar datang, ia akan meninggalkan rumah itu untuk sementara, karena ia yakin Natsuki bisa saja membuat gosip tentang mereka yang tinggal bersama. Hashikawa yang kebingungan menempelkan ponselnya ke dada, teringat bahwa hubungan mereka memang harus dirahasiakan. Yoshino terkejut melihatnya tampak begitu gelisah, padahal ia tahu betul situasi mereka. Seolah-olah Hashikawa sangat ingin memberitahu Natsuki tentang hubungan mereka, tetapi Yoshino dengan wajah cemas memohon agar ia tidak melakukannya. Akhirnya Hashikawa berkata ia hanya akan memberi sedikit petunjuk, tidak lebih. Dengan khawatir, Yoshino bertanya apakah ia akan terganggu jika ada seseorang yang mengusik waktunya bersama Natsuki. Sedikit kesal, Hashikawa meyakinkannya bahwa ia sama sekali bukan beban dan tidak perlu khawatir. Yoshino merasa sangat berterima kasih, bahkan merasa ucapan terima kasih saja tidak cukup. Ia tidak tahan membiarkan Hashikawa terus memanjakannya tanpa balasan. Ia pun bertekad mencari cara untuk membalas kebaikannya secepat mungkin. Sementara itu, begitu masuk ke kamarnya, Hashikawa meluapkan kegembiraannya sendiri, menganggap Yoshino terlalu polos dan jujur karena terus-menerus berterima kasih padanya. Ia menjatuhkan diri ke atas tempat tidur sambil tersenyum lebar.
memikirkan bagaimana Yoshino tanpa sadar begitu memanjakannya. Ia juga menyadari bahwa kepribadian Yoshino perlahan berubah menjadi lebih baik. Rasa kagumnya tumbuh semakin kuat. Namun di sisi lain, ia sempat berpikir untuk memberi sedikit petunjuk kepada teman-temannya tentang hubungan mereka. Menurutnya, lebih baik mengatakan bahwa mereka berpacaran daripada suatu hari tertangkap basah dalam situasi yang memalukan. Akan tetapi, ia segera mengurungkan niat itu. Ia tahu tindakannya yang ceroboh bisa membuat Yoshino pergi dari rumahnya. Jadi ia memutuskan untuk bersabar dan selalu berada di pihaknya. Tak lama kemudian, ia langsung mengirim pesan kepada Natsuki agar tidak datang berkunjung, yang justru membuat Natsuki semakin curiga. Sebulan berlalu sejak Yoshino mulai tinggal bersama gadis tercantik di kelasnya dan mengikuti kelas daring. Selama itu pula, tingkah Hashikawa yang kerap menggugah perasaannya terus berlanjut. Suatu kali, saat kelas sedang berlangsung, ia berbisik bahwa penghapusnya terjatuh. Ketika ia membungkuk untuk meraih alat tulisnya di bawah meja, Yoshino berusaha mati-matian tetap tenang, karena sedikit saja kesalahan bisa memicu skandal tak termaafkan tentang mereka yang belajar bersama di ruangan yang sama. Belum lagi kebiasaannya mencubit dan menggoda yang tak pernah berhenti. Bahkan, Yoshino menyadari bahwa seiring waktu, godaan itu semakin intens, membuatnya curiga bahwa semua itu dilakukan dengan sengaja. Ia sempat berpikir bahwa mungkin Hashikawa menyukainya. Namun ia tak mengerti alasannya. Bagaimanapun, Hashikawa adalah gadis paling populer di kelas, sementara ia hanyalah penyendiri yang biasa-biasa saja. Meski begitu, ia memilih untuk tidak merusak kehidupannya yang terasa begitu mewah saat ini dengan kekhawatiran yang tak perlu, apalagi dunia luar juga sedang menuju masa yang tak menentu. Ketika sebuah pesan muncul di ponselnya bahwa festival olahraga dibatalkan, ia tidak terlalu peduli. Ia memang jarang menikmati acara semacam itu. Justru ia merasa beruntung bisa melewati masa karantina bersama Hashikawa. Sejak kejadian di ruang makan siang virtual bersama Natsuki, Yoshino tetap rutin bergabung. Namun entah mengapa, Natsuki seakan-akan tidak menyukainya. Setiap kali ia mencoba berbaur, gadis itu selalu menjauhkannya. Akhirnya, ia hanya bisa menjadi bayangan di latar belakang. Ia menundukkan kepala, memikirkan sikap Natsuki yang membuatnya gelisah. Hashikawa memperhatikan suasana hatinya yang muram dan bertanya, apakah ia baik-baik saja. Yoshino berdalih bahwa ia belum terbiasa dengan kelas daring dan sering mengantuk di siang hari. Tanpa ragu, Hashikawa langsung menawarkan pangkuannya sebagai bantal. Yoshino terpana mendengar tawaran itu. Wajahnya bergetar menahan emosi, sementara wajah Hashikawa memerah seperti tomat matang. Ia menambahkan bahwa jika Yoshino merasa malu, ia tidak perlu memaksakan diri. Yoshino berpikir, jika ia terus-menerus menolak godaannya, entah sampai kapan Hashikawa akan terus melanjutkannya. Ia berbisik bahwa saat istirahat tiba, ia akan tidur sebentar di sofa. Namun dengan tegas Hashikawa menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkannya menggunakan sofa jika ia benar-benar menginginkan bantal pangkuan. Yoshino lalu menunjuk ke arah tempat tidur, tetapi Hashikawa yang masih memerah cemberut dan berkata ia juga tidak akan mengizinkannya memakai tempat tidur, bahkan lantai pun dilarang. Dengan demikian, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Yoshino adalah pangkuannya. Ia pun protes pelan bahwa mereka sedang berada di tengah kelas. Hashikawa meyakinkannya bahwa guru yang satu itu selalu fokus pada buku teks dan papan tulis sepanjang waktu. Seketika itu juga, keinginan terbesarnya terasa lebih kuat daripada rasa takut ketahuan. Ia juga menyadari bahwa beberapa murid lain tampak mengantuk. Tanpa ragu lagi, ia pun meletakkan kepalanya di pangkuan Hashikawa dan merasakan kehangatan lembut menyelimuti dirinya. Namun rasa tidak nyaman menyerangnya karena ia sulit mengendalikan arah pandangannya. Ia segera mengubah posisi dan menatap ke atas. Akan tetapi, justru sesuatu yang lain masuk ke dalam jangkauan pandangnya. Hashikawa menyadari kebingungannya lalu mengacak rambutnya dengan lembut. Ia berseru bahwa rambutnya sangat lembut. Saat Yoshino mengungkapkan kekhawatirannya akan menjadi botak, Hashikawa menawarkan pijatan kepala. Sesuai ucapannya, pijatan itu terasa sangat menenangkan. Yoshino sampai bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka lakukan di tengah jam pelajaran. Ia menatap wajah Hashikawa yang diterangi cahaya, tetapi rasa gugup membuatnya tak bisa benar-benar terlelap. Ia merenungkan sampai kapan mereka bisa terus menekan perasaan dan keinginan mereka, sembari menyembunyikan semuanya dari orang lain. Tak lama kemudian,
Mereka mendapat kabar bahwa libur Golden Week akan segera tiba, dan mereka diizinkan keluar rumah untuk sementara waktu. Namun bagi Yoshino, itu tidak terasa seperti liburan. Ia sudah tinggal bersama Hashikawa lebih dari 45 hari. Mereka tidak memiliki rencana bertemu siapapun, dan banyak toko pun tutup. Akhirnya mereka memutuskan tetap berada di dalam rumah. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ia sempat berpikir apakah orang tuanya akhirnya mengingatnya. Namun ternyata yang menelepon adalah Natsuki yang mengerikan. Itu. Ia menutup telinganya seperti burung unta untuk mengabaikan panggilan tersebut. Tetapi ponselnya terus berdering tanpa henti. Dengan enggan, ia mengangkat telepon dan langsung disambut omelan karena dianggap lamban. Natsuki kemudian menghujaninya dengan pertanyaan tajam tentang hubungannya dengan Hashikawa. Yoshino mulai menjawab dari sekadar teman sekelas, lalu teman, kenalan, hingga sesama manusia. Tetapi wanita galak itu tetap tidak puas. Ketika Natsuki dengan marah menyebutnya idiot, nadanya terdengar seolah-olah ia adalah istrinya yang cemburu. Terhibur oleh sikap galaknya, Yoshino justru balik bertanya mengapa ia begitu penasaran. Natsuki menjelaskan bahwa undangan Hashikawa kepadanya ke ruang makan siang membuatnya terkejut. Dan ia khawatir orang aneh sepertinya akan menempel pada Hashikawa seperti lem instan. Yoshino terluka oleh serangan langsung itu, apalagi ketika ia diibaratkan seperti serangga di wajah. Natsuki menyentaknya bahwa wajah mereka terpisah oleh telepon. Ia terus menekannya seperti detektif pemula, sehingga Yoshino spontan mengatakan bahwa sebelumnya Hashikawa pernah meminta bantuannya memperbaiki wifi, dan dari situlah mereka mulai saling mengenal. Ia bahkan menyebut bahwa saat itu Hashikawa terlihat sedang kesulitan, yang membuat Natsuki bingung karena Hashikawa jarang sekali terlihat kerepotan. Yoshino teringat bahwa di kelas pun Hashikawa hampir tak pernah meminta bantuan, kecuali sekali sebelum upacara penerimaan siswa. Penasaran? Ia bertanya bagaimana Natsuki bisa berteman dengannya mengingat kepribadian mereka sangat berbeda. Natsuki yang tertangkap basah sedikit tergagap dan mengatakan bahwa Hashikawa membantunya belajar hingga ia bisa masuk SMA. Ia mengakui bahwa ia sangat berutang budi padanya. Yoshino pun menyadari bahwa mereka berasal dari SMP yang sama. Natsuki tampak sangat posesif terhadap teman-temannya, bahkan mengatakan ia akan menghancurkan siapapun yang mencoba bersikap manis berlebihan pada Hashikawa. Lalu ia menanyakan alamat rumah Hashikawa. Yoshino tergagap dan berusaha menutupi dengan mengatakan bahwa ia tinggal sendirian di dekat sekolah. Natsuki memperjelas bahwa yang ia maksud adalah alamat orang tuanya. Ketika Yoshino mengaku tidak tahu, Natsuki tiba-tiba menutup telepon dan mengirimkan sebuah tautan. Tautan itu membawanya ke halaman utama sebuah rumah sakit besar yang dikelola keluarga Hashikawa. Ayahnya adalah seorang dokter sekaligus ketua rumah sakit tersebut. Yoshino terkejut menyadari bahwa Hashikawa jauh lebih kaya dari yang ia bayangkan, tinggal sendirian di rumah mewah dan berbelanja dengan kartu pembayaran. Namun yang keluar dari mulutnya hanya komentar bahwa mengelola rumah sakit di masa sulit seperti ini pasti sangat berat. Ternyata Natsuki memiliki maksud lain ketika mengungkap latar belakang Hashikawa. Ia ingin Yoshino sadar bahwa orang biasa sepertinya bukan tandingan bagi putri cantik itu. Yoshino meyakinkannya bahwa ia sudah paham akan perbedaan mereka, tetapi ia tetap tidak mengerti mengapa Natsuki begitu membencinya. Natsuki bergumam frustrasi, lalu berteriak agar ia menjauh dari Hashikawa karena berbicara dengannya saja sudah membuatnya pusing. Ia menutup telepon dengan kasar. Yoshino yang kelelahan menjatuhkan diri ke atas tempat tidur, berpikir bahwa ia tak akan pernah bisa menghadapi Natsuki. Beberapa saat kemudian, ketika Yoshino keluar kamar untuk mengambil minum, Hashikawa mendengar suara teriakan dari kamarnya dan merasa penasaran. Yoshino tanpa sadar membandingkan Natsuki yang seperti iblis dengan Hashikawa yang bak malaikat, lalu tersenyum kecil. Ia pun memberitahu bahwa tadi ia menerima telepon dari Natsuki. Ia meyakinkan Hashikawa bahwa dirinya sama sekali tidak dekat dengan Natsuki dan bahkan tidak berniat untuk menjadi dekat. Namun ia sendiri kebingungan dengan cara berpikir Hashikawa. Gadis itu kemudian bertanya dengan nada ingin tahu mengapa Natsuki meneleponnya. Yoshino menjelaskan bahwa Natsuki ingin tahu seperti apa hubungan mereka berdua. Ia menegaskan bahwa ia tidak mengatakan apapun selain kebenaran. Mendengar itu, Hashikawa tampak gelisah dan sedikit kecewa. Seolah-olah ia berharap Yoshino mengatakan sesuatu yang lebih berbumbu tentang hubungan mereka. Dengan cemas,
Yoshino berjanji bahwa lain kali ia bahkan akan menyangkal adanya hubungan apapun di antara mereka dan akan berpura-pura bahwa mereka hanyalah orang asing. Hashikawa yang tampak agak murung kemudian pamit pergi, meninggalkan Yoshino dalam kebingungan. Melihat wajahnya yang suram, Yoshino bertanya-tanya apakah ia telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Sementara itu, di sisi Hashikawa, situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Ia tak pernah menyangka Natsuki akan menelepon Yoshino secara langsung. Ternyata, kesedihannya tadi sengaja ia perlihatkan di depan Yoshino, membuatnya semakin bingung. Dalam pikirannya, keadaan justru terasa terbalik. Yoshino mulai terhubung dengan perempuan lain, padahal ia merasa sudah memberi isyarat jelas bahwa ada sesuatu yang serius di antara mereka. Dengan rasa posesif, ia ingin menjadi satu-satunya pemilik perhatian dan pesonanya. Ia takut jika Yoshino semakin sering berinteraksi dengan orang lain, lebih banyak orang akan menyadari daya tariknya dan akhirnya jatuh hati padanya. Belakangan, ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa terlalu kolot dan egois. Meski begitu, ia tetap ingin memiliki Yoshino-kun sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Karena itulah ia harus mencegah Natsuki yang usil mengetahui bahwa Yoshino tinggal bersamanya. Situasi ini menjadi dilema besar baginya. Di satu sisi, ia ingin hubungan mereka terungkap secara terbuka. Di sisi lain, ia ingin menjaga Yoshino tetap aman di sisinya. Ia pun terjebak dalam kebimbangan antara ingin memamerkan kekasihnya kepada dunia dan tetap menyembunyikannya rapat-rapat.